Selamat datang lagi di penyelaman mendalam kita. Kali ini, yuk kita coba sisir Pandeglang modern, tepatnya di sekitar alun-alun. Kita mau cari jejak sesuatu yang udah hilang nih, namanya Benteng Gardu Tanjak. Tapi jangan bayangin benteng batu yang megah gitu ya. Sumber kita kali ini lumayan beragam. Ada catatan pejabat kolonial Belanda, kayak Van der Aa, terus E. Francis. Ada juga laporan militer dari Van Rees. Nah, yang penting juga ada sketsa tata kota dari Frederik de Haan tahun 1838. Ini kayak peta harta karun sejarah gitu. Jadi, misi kita kali ini apa? Kita mau ungkap kenapa sih benteng darurat ini dibangun? Kenapa di situ? Terus apa ya peran pentingnya buat Belanda waktu itu? Kayaknya lebih dari sekedar urusan militer deh. Kita bakal lihat nih gimana perlawanan lokal sama komoditas penting zaman itu saling terkait. Oke, siap? Mari kita mulai. Iya, betul sekali. Yang menantang, tapi sekaligus seru ya ini. Melacak cerita bangunan yang, fisiknya udah nggak ada bekas sama sekali. Benteng Gardu Tanjak ini kayak, apa ya, hantu arsitektur gitu. Tapi jejaknya di dokumen, di peta, itu justru mengungkap banyak hal. Soal strategi kolonial, konflik lokal, bahkan denyut ekonomi Banten di awal abad ke-19. Terutama, soal kopi. Ini soal membaca jejak yang nggak kelihatan. Oke. Jadi yang pertama nih, kita mesti buang jauh-jauh bayangan benteng Eropa yang dari batu kokoh gitu ya. Sumber Van Rees tahun 1867 tuh menggambarkannya beda banget kan? Beda banget. Ini benteng tanah, istilahnya. Dibangun di atas bukit, bahannya ya tumpukan batang pohon, terus diperkuat gundukan tanah. Ada menara pengawasnya juga, tapi dari bambu, tingginya sekitar 9 meter. Jadi ya sangat fungsional, sifatnya darurat, dan pastinya relatif murah. Masuk akal sih. Iya, Belanda waktu itu ngelihat Pandeglang sebagai hinterland, daerah pedalaman lah, rawan gejolak. Tapi bukan pusat administrasi atau dagang utama kayak, katakanlah, Batavia. Jadi mereka butuhnya pos penjagaan cepat aja, buat nenangin situasi, bukan mau bikin monumen permanen. Strategi standar buat pos terdepan gitu. Nah, ngomongin gejolak, ini bukan sekadar anggapan ya, ada perlawanan beneran yang jadi pemicu dibangunnya benteng ini. Kita ngomongin soal Mas Jakarya. Betul, Mas Jakarya ini penting. Pemberontakannya bukan insiden kecil-kecilan. Dia itu udah melawan sejak 1811. Puncaknya itu tahun 1827. Dia berhasil kabur dari penjara di Batavia, terus ngumpulin pengikut. Wah, sekitar 1.000 orang. Dan langsung menyerbu Pandeglang. Ada catatan Van der Aa, Letnan de Quay, yang jaga di Gardu Tanjak itu sampai terancam jiwanya akhir September 1827. Serius? Iya. Sampai segitunya ya? Iya. Ini bukan sekedar aksi bandit biasa. Ini perlawanan yang bisa dibilang terorganisir. Akarnya dari pembubaran Kesultanan Banten, terus ketidakpuasan sama monopoli kolonial. Skalanya cukup besar lah, sampai bikin Belanda ngerasa, wah, perlu nih bangun pos pertahanan khusus di sini. Oke, ini jelasin banget kenapa benteng itu ada. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana persisnya lokasi benteng ini? Disinilah sketsa De Haan tahun 1838 jadi penting banget ya. Penting banget. Sketsa itu kayak, Google Maps abad ke-19 buat area alun-alun Pandeglang dan sekitarnya. Kalau kita coba cocokkan dengan tata ruang Pandeglang sekarang, kita bisa mulai nunjuk lokasi-lokasi kunci. Misalnya nih, rumah komandan sama barak prajuritnya, Komandan Suwoning dan Kazerne, itu kemungkinan besar lokasinya sekarang jadi SDN 4 Pandeglang. Oh, di situ ya? Iya. Terus pos jaga depannya, waktu itu kira-kira ya di tempat gedung Golkar sekarang berdiri. Wah, menarik ya. Gimana pusat aktivitas zaman dulu seringkali tetap jadi pusat aktivitas modern, meskipun fungsinya ganti. Tapi, kayaknya ada satu detil lagi deh di sketsa itu yang penting banget, yang menghubungkan semua ini. Anda pasti ngomongin soal kopi Pak Huisen ya, gudang-gudang kopi. Nah, itu dia. Betul, sketsa De Haan itu nunjukin lokasi gudang kopi ini deket banget sama kompleks benteng. Ini jelas bukan kebetulan. Ingat kita bicara era sekitar tahun 1830-an, tepat saat Belanda lagi gencar-gencarnya jalanin kultur style Sol, tanam paksa. Tanam paksa, oke. Yang mewajibkan petani nanam komoditas ekspor itu kan ya? Kayak kopi? Tepat. Dan Pandeglang dengan dataran tingginya, itu jadi area yang cocok dan penting buat budidaya kopi. Terjadi pas banget menjelang era tanam paksa ini digalakan.
dan di wilayah yang kemudian jadi penting buat kopi. Jadi, apa nih kaitannya, bisa ditarik benang merahnya gimana? Kaitannya kuat banget. Benteng Garutanjak ini jadinya punya peran ganda. Yang pertama, jelas ya buat memadamkan perlawanan kayak yang dipimpin Mas Jakaria itu. Jaga keamanan umum lah. Tapi yang kedua, dan ini krusial banget, adalah melindungi aset ekonomi baru yang super vital buat Belanda. Kopi. Jadi ngelindungin kopi juga? Iya, lokasi gudang kopi yang nempel sama benteng itu nunjukin fungsi proteksi ini. Jadi benteng ini semacam satpam gitu. Satpam buat jalur produksi dan distribusi kopi yang sangat menguntungkan Belanda. Jadi keamanan militer itu langsung nyambung ke keamanan ekonomi kolonial. Berarti pembangunan benteng ini bukan cuma respons militer murni ya, tapi juga kayak investasi strategis buat ngamanin duit dari tanam paksa di Banten. Tepat sekali. Itu intinya. Nanti seiring waktu, situasinya dianggap lebih aman, administrasi sipil mulai jalan, baru deh dibangun pendopo kewedanan sekitar tahun 1848. Itu nandain fokusnya udah geser. Tapi peran awal Gardu Tanjak sebagai pelindung kepentingan ekonomi sekaligus militer itu, wah, jelas banget kelihatan dari peta dan konteks waktunya. Oke. Jadi, kalau kita rangkum sedikit ya dari penelusuran kita ini, benteng Gardu Tanjak yang kelihatannya sederhana, dari tanah dan bambu, ternyata nyimpen cerita gede banget. Dia itu respons taktis Belanda buat ngadepin perlawanan sengit Mas Jakaria. Lokasinya bisa kita perkirakan berkat sketsa kuno itu. Dan yang paling penting mungkin ya, dia berfungsi juga sebagai garda terdepan buat ngelindungin emas hitam Hindia Belanda waktu itu, yaitu kopi. Iya, persis. Kisah ini ngingetin kita lagi kalau sejarah itu seringkali tersembunyi di tempat yang nggak kita duga loh. Nggak cuma di reruntuhan bangunan megah, tapi bisa juga di tata ruang kota yang kita lihat sekarang. Di catatan-catatan administrasi. Bahkan di hubungan antara yaitu tadi, pos militer sama gudang komoditas. Gardu Tanjak ini kayak cermin transisi Pandeglang. Dari zona konflik yang bergejolak jadi pusat eksploitasi ekonomi kolonial yang lebih stabil, didorong kepentingan ekonomi. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah, seberapa sering sih kita lihat bangunan atau infrastruktur masa lalu, entah itu benteng, jalan, pelabuhan, cuman dari kacamata militer atau administratif aja. Gimana kalau kita mulai coba bertanya, kepentingan ekonomi apa ya yang mungkin ikut mendorong pembangunannya? Sejarah tak terlihat apalagi yang mungkin nunggu buat diungkap di sekitar kita kalau kita lihatnya dari sudut pandang ini. Coba deh dipikirin.